Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dhani Muhtada selaku dosen mata kuliah Politik Hukum dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Greta Al-Falak Batnah, NIM 0811522043. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal setelah diubah dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendahuluan latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas warganya beragama Islam. Dengan itu maka dalam hal konsumsi tidak akan terlepas dari produk halal. Menyikapi hal tersebut, maka kemudian dikeluarkan peraturan tentang jaminan produk halal, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam pelaksanaannya, UU ini masih menemui permasalahan, yakni salah satunya perihal perbedaan dalam pengaturan UU JPH dengan UU lainnya, sehingga terkadang menimbulkan kebingungan. Adanya hal tersebut kemudian menjadi salah satu alasan UU JPH ini dimasukkan dalam harmonisasi UU dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja. Namun, dengan adanya tambahan dan beberapa perubahan dalam UU JPH ini menimbulkan beberapa reaksi dari masyarakat. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebelum diubah dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Apakah perbedaan dalam pengaturan sertifikat halal yang terdapat dalam UU JPH setelah adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja? Dan yang ketiga, apakah pro kontra yang terjadi setelah UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal diubah dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Untuk yang selanjutnya yakni pembahasan. Yang pertama, tentang pelaksanaan UU JPH sebelum diubah dengan UU Cipta Kerja. UU JPH sendiri memuat 11 bab dan terdiri atas 68 pasal yang mana mengatur perihal ketentuan umum, penyelenggaraan jaminan produk halal, bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal, kerjasama internasional, pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Dalam pelaksanaan UU JPH ini masih dijumpai beberapa permasalahan sebagai berikut. A. Terdapat perbedaan dalam pengaturan UU JPH dengan UU yang terkait lainnya. B. Masih kurang bersinerginya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dengan kementerian atau lembaga terkait. C. Kurang optimalnya pengawasan perihal produk yang halal oleh BPJPH dan lembaga terkait lainnya. D. Keterbatasan akan sarana dan prasarana. Dan E. Masih belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan JPH. Berikut merupakan penjelasan terkait permasalahan substansi hukum dalam pelaksanaan UU JPH. Yang pertama, belum jelasnya definisi produk. Yang kedua, belum terakomodirnya standar halal pada produk yang sedang beredar dalam pasal 4 UU JPH. Yang ketiga, belum terdapat pengaturan sanksi pidana untuk pemalsuan sertifikat dan label halal. Dan yang keempat, terdapat perbedaan pengaturan UU JPH dengan UU lainnya. Misalnya terdapat dalam terkait pengaturan kewenangan pengawasan antara UU JPH dengan UU Pangan, terkait UU JPH dengan UU Perdagangan, dan terkait UU JPH dengan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk pembahasan yang kedua yakni perihal perbedaan dalam pengaturan sertifikat halal yang terdapat dalam UU JPH setelah adanya perubahan dalam UU Cipta Kerja. Perubahan dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut. A. Dalam pasal 48 UU Cipta Kerja, penambahan pasal 4A UU JPH, yakni berupa sertifikat halal UMK yang berdasarkan pada halal self-declare. Yang B. Pada pasal 48 angka 3 UU Cipta Kerja, perubahan pada pasal 10 UU JPH, yakni mengenai kerjasama BPJPH dengan MUI yang hanya berlangsung dalam proses penetapan kehalalan produk. Selanjutnya yakni C. Pada pasal 48 angka 4 UU Cipta Kerja, perubahan pada pasal 13 UU JPH.
di mana untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal atau LPH hanya memerlukan 3 syarat. Untuk syarat harus memiliki akreditasi dari BPJPH dihapuskan. Selanjutnya yakni D, pada pasal 48 angka 5 UU Cipta Kerja, perubahan pasal 14 ayat 2 huruf F UU CPH, di mana dihapuskan syarat dalam pengangkatan auditor halal, yakni perihal harus memperoleh sertifikat dari MUI. Selanjutnya yakni E, pasal 48 angka 6 UU Cipta Kerja, perubahan pada pasal 16 UU CPH, yakni mengenai ketentuan yang lebih lanjut untuk auditor halal yang mana diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yakni F, pasal 48 angka 7 UU Cipta Kerja, perubahan pada pasal 22 UU CPH. Perubahan ini yakni perihal penjatuhan sanksi administratif dan pengenaan sanksi yang diatur oleh peraturan pemerintah yang sebelumnya diatur dalam peraturan menteri. Selanjutnya yakni G, pada pasal 48 angka 9 UU Cipta Kerja, penambahan pada pasal 28 UU CPH, di mana ditambah ketentuan perihal kegiatan usaha oleh UMK penyedia halal bisa berasal dari organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya yakni H, pada pasal 48 UU Cipta Kerja, perubahan pasal 29, 31, 33, dan 35 UU CPH, yakni perihal penyederhanaan proses sertifikasi halal, misalnya saja pada pemangkasan hari, yakni hanya 21 hari kerja dari yang sebelumnya berlangsung selama 97 hari kerja untuk proses dalam negeri, sementara untuk proses luar negeri memerlukan waktu hingga 117 hari kerja. Yang selanjutnya yakni I, pasal 48 angka 14 UU Cipta Kerja, perubahan pasal 33 UU CPH, di mana dihapus ketentuan dalam pengikut sertakan pakar unsur kementerian atau lembaga atau instansi dalam sidang MUI. Yang terakhir yakni J, pada pasal 48 angka 22, penambahan pada pasal 53 UU CPH, di mana dalam hal ini terdapat penambahan perihal peran serta masyarakat ditambah menjadi melakukan pendampingan dalam PPH, publikasi bahwa produk dalam pendampingan pemasaran dalam jejaring ormas Islam berbadan hukum. Selanjutnya pro kontra yang terjadi setelah perubahan UU CPH dalam UU Cipta Kerja. Apa pendapat pro terhadap perubahan UU CPH dalam UU Cipta Kerja? Menurut mereka yang pro terhadap perubahan beberapa ketentuan UU CPH dalam UU Cipta Kerja didasari dengan pemikiran bahwa hadirnya UU Cipta Kerja memberikan kesan yang fleksibel dalam peraturan perundang-undangan serta lebih menyederhanakan perihal proses perizinan dalam berusaha. Selanjutnya, dengan perubahan tersebut juga mempercepat pelayanan dalam proses sertifikasi halal, penataan kewenangan yang telah terstruktur, kepastian hukum, penambah pelibatan masyarakat dalam kegiatan CPH, serta menambah dorongan untuk mengembangkan ekosistem halal di Indonesia. Selanjutnya yakni pendapat kontra terhadap perubahan UU CPH dalam UU Cipta Kerja. Adanya perubahan beberapa ketentuan UU CPH dalam UU Cipta Kerja dianggap akan berpotensi memunculkan produk-produk yang kehalalannya diragukan oleh masyarakat. Pandangan tersebut muncul lantaran adanya perubahan pada pasal 10 UU CPH yang menghilangkan dua kerjasama antara BPJPH dengan MUI, yakni perihal sertifikasi halal serta akreditasi LPH tidak lagi membutuhkan legitimasi dari MUI. Selain itu juga terdapat aturan baru yakni UMK dapat melakukan sertifikasi halal berdasarkan pada pernyataan atau disebut dengan halal self-declare. Dengan adanya aturan tersebut menambah kekhawatiran bahwa sertifikat halal dapat diterbitkan oleh lembaga yang secara hukum tidak memiliki kewenangan, di mana masyarakat lebih yakin akan kehalalan suatu produk apabila yang menguji dan memberikan fatwa dari halal produk merupakan lembaga yang secara syar'i mempunyai kompetensi untuk menyatakan halal. Lembaga yang dimaksud yakni MUI. Yang terakhir yakni penutup, UU CPH sejatinya memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam pemberlakuannya, yakni perihal pemberian rasa aman, nyaman, rasa selamat, serta rasa pasti akan produk halal yang
dilakukan bagi masyarakat dalam hal ini untuk konsumsi. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah untuk para pelaku usaha dalam melakukan produksi dan penjualan produk yang halal. Dengan itu menurut saya adanya perubahan beberapa pasal UU CPH dalam UU Cipta Kerja telah berhasil dalam upaya memenuhi tujuan tersebut, ditandai dengan semakin mudahnya proses sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini pelaku UMKM, yang mana tentunya masih dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengesahan kehalalan produk. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.